Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Semangat? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Almira kenapa sakitnya? Udah berapa hari nggak masuk-masuk? Oh, ya nanti dijenguk ya. Udah berapa hari itu nggak masuk. Oke, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Monggo Mbak Lulu silakan maju ke depan. Mari kawan-kawan sebelum belajar alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, Ibu sebelum memasuki ke materi, Ibu mau tanya dulu. Tahu nggak sih kalian itu tentang tabayun? Nggak tahu. Pernah dengar nggak kata-kata tabayun? Pernah. Apa artinya? Apa? Nah, betul. Nih, di sini sudah ada nih. Tabayun adalah proses penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Itu tabayun. Kayaknya kalian lemes banget sih. Kita speaking dulu lah, biar kalian semangat. Kita joget-joget dulu. Biar kalian semangat ya. Ayo berdiri semuanya. Tiki bam, tiki bam bam, tiki bam, tiki bam 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 bam, tiki bam bam bam, tiki bam bam, tiki bam, tiki bam bam, tiki bam, tiki bam 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 bam. Jangan diputar-putar, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang.
Oke, sudah semangat lagi kan? Nah, sebelum kita ke video selanjutnya, Ibu mau menerangkan dulu sedikit tentang melaksanakan tabayun. Pengertian tabayun. Tabayun adalah proses penting untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Dalam era informasi yang begitu cepat, tabayun menjadi semakin krusial untuk menghindari penyebaran hoax dan menjaga kerukunan. Itu pengertian tabayun. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah melaksanakan tabayun. Yang pertama, hentikan sejenak, berhenti sejenak. Buat apa? Jangan buru-buru menyebarkan informasi yang baru kamu terima. Yang kedua, bandingkan informasi, bandingkan berbagai sumber untuk melihat apakah ada kesamaan atau perbedaan. Itu. Yang ketiga, cari sumber aslinya. Cobalah mencari informasi yang sama dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Yang terakhir, konfirmasi langsung jika memungkinkan. Konfirmasi kebenaran informasi kepada pihak yang terkait. Ini langkah-langkah melaksanakan tabayun. Selanjutnya, di sini ada lagi contoh praktis tabayun. Nih, sebelum membandingkan berita di media sosial, sebelum membagikan berita, cek kebenaran dulu melalui situs-situs yang terpercaya. Yang kedua, ketika menerima pesan berantai, jangan langsung meneruskan pesan tersebut tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Itu contohnya. Kita ke Ibu mau tontonin sebuah video, nanti kalian presentasikan maju ke depan ya. Telah kita bahas bahwa Al-Quran memberikan respon pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa Nabi saat muncul berita-berita yang diduga sangat keluar dari ketentuan yang biasa atau bahkan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, responnya cukup mengejutkan karena kejadiannya terjadi di zaman Nabi, tapi responnya bersifat umum. Anda penting garis bawahi, setiap ada respon dengan kalimat umum dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa hukumnya akan berlaku terus di masa yang akan datang karena kejadiannya mungkin berulang. Dalam ilmu Al-Quran, khusus dalam kaidah asbabun nuzul, kaidah yang dikenal dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku dengan keumuman lafaz, bukan terkait sebab khusus yang terkait dengan turunnya ayat. Ini jangan dipahami, oh ayat ini hanya turun di masa lalu saja, sekarang sudah tidak berlaku. Tidak. Karena sifatnya umum, maka hukum umum yang masih berlaku, sekalipun menjadi contoh kegiatan di masa Nabi. Ingin menunjukkan kesan bahwa penyebaran berita-berita yang tidak tepat pun bukan hanya di masa Nabi. Nanti pun akan terjadi seperti ini responnya. Dan respon ini yang menunjukkan kekuatan atau kelemahan iman seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Respon pertama, cepat. Cepat. Apa yang harus dipercepat itu? Tabayyan berasal dari kata bayan, sesuatu yang jelas, terang, tidak tersekat. Kalau kemudian ada sekat-sekat yang menjadikan sesuatu tampak tidak jelas, kepastiannya, keadaannya, benar atau tidaknya,
Kemudian Anda ingin berusaha untuk mengurai sekat-sekat ini sehingga nampak jelas kembali apa yang akan Anda simak itu, atau Anda lihat, atau Anda kemudian perhatikan, maka kalimatnya dari kata bayan ditambah ta di depannya, kemudian diberikan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Jika huruf itu huruf hidup, bayan, alifnya huruf mati, maka iya-nya yang diberikan tasydid di sini. Diberikan tasydid di sini. Maka kalimat yang berubah menjadi tabayyan, tabayyan. Kalau bentuknya jamak menjadi tabayyan, maka diartikan usaha untuk menyingkap tirai-tirai yang menyelimuti itu supaya tampak kembali dengan jelas. Jadi kalau Anda mendapatkan informasi-informasi yang Anda kira meragukan, isinya bahkan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ada sesuatu yang menurut Anda tidak benar di situ, jangan dulu disimpulkan. Apalagi sebagai itu keliru. Awas, termasuk dengan taklim ya. Anda mendapatkan keterangan dari Ustaz belum jelas, cek dulu. Perjelas itu dengan pertanyaan. Jangan sampai Anda menyimpulkan sesuatu yang belum tentu sama apa yang disampaikan oleh Ustaz dengan kesimpulan yang Anda mungkin sampaikan. Saya pernah menyampaikan satu taklim di satu tempat. Saya sampaikan dengan kalimat, setiap orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yang bersambung salat sampai ke Nabi, maka dia disebut dengan salafi. Turunannya disebut dengan manhaj namanya. Pilihannya disebut dengan madhab. Tiba-tiba ada pertanyaan datang mengatakan, Ustaz, antum terlalu mudah menyimpulkan semua umat Islam itu salafi. Bagaimana dengan Khawarij? Bagaimana dengan Ahmadiyah? Bagaimana dengan firqah A, B, C dan sebagainya? Saya sampaikan bukan saya yang terlalu mudah menyimpulkan, antum yang tidak fokus dalam menyimak. Sehingga salah memberikan kesimpulan. Jangan jadi mustami yang main sana, informasi sana. Ustaz ngalamin ke sana, antum mikir ke sana. Sehingga kesimpulannya nggak nyambung. Yang saya katakan semua umat Islam yang ikut tuntunan sunnah Rasulullah, ikut petunjuk Allah, mengikuti lewat jalan Nabi, itu baru yang disebut dengan salafi. Apapun yang namanya. Jadi kalau orang ini tidak ikut tuntunan Nabi, apalagi Nabinya beda dengan Nabi Muhammad, ya jelas bukan. Islam aja bukan, Ahmadiyah itu bukan. Karena Nabinya aja beda. Belum bersedia. Jadi ingat betul kaidah-kaidah ini. Maka jika menemukan satu informasi yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, jangan diberikan kesimpulan, apalagi disebarkan. Itu yang paling bahaya. Ya. Dan di sini menjadi ciri keimanan seseorang. Jika Anda ingin mengecek dalam kalimat ini, di mana tingkat keimanan kita, maka Anda bisa lihat. Apakah Anda termasuk yang sering buru-buru sampai menyebarkan, sampai mendesain ulang kembali, sampai menyimpulkan, mungkin ya, macam-macam. Tapi belum pernah ngecek. Gara-gara pizza sampai heboh sebesar apa urusannya gitu. Jangan-jangan yang bikin heboh itu belum pernah ngecek juga gitu. Coba dilihat lagi, coba dicek lagi. Jangan-jangan yang menyebarkan sepenuhnya yang sehingga dari penyebaran ini muncul masalah-masalah baru yang makin lagi. Yang seharusnya nggak pernah dibahas, nggak pernah didiskusikan, nggak pernah untuk bahas. Tiba-tiba muncul lagi. Yang dikhawatirkan, awas. Al-Qusrimu qawman di jahanam, bisa menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Kita tidak sadari. Atau semua alamat antum ini. Ujung-ujungnya cuma menyesal. Salah saya. Tidak tahu salah. Kenapa nggak dipikirin sebelumnya? Ini jadi masalah. Cek lihat sumbernya. Dari mana gambarannya? Kalau sudah mendapatkan pembuktian yang jelas, maka bukti yang jelas jadi disebut dengan bayyinah. Keadaannya disebut dengan bayan, usahanya disebut dengan tabayyan, sifatnya disebut dengan tabayyun, buktinya disebut dengan bayyinah. Muncul Quran surah 98 surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang nyata, jelas bagi kita. Cek dulu, lihat di BAP itu. Oh ternyata bukan kesalahan saja. Poin F-nya keliru menuliskan Al-Tahiyah, poin G-nya keliru menuliskan Safiyah. Ditulis pakai R, muncul pakai B di situ, gitu kan? Masya Allah. Baik, muncul lagi yang lainnya. Ekspor, S-nya hilang, jadi ekspor, gitu kan? Dan sebagainya. Ternyata bukan cuma kalimat itu saja. Dari mana bisa mengumpulkannya? Cek sumber aslinya. Lihat dulu bagaimana turunannya. Nanti baru kemudian dikonfirmasi dengan orangnya. Apakah yang salah dulu ketiknya saat mengantuk mungkin mengetiknya, atau keliru mengejanya, atau juga kesalahan menimbulkan tidak dicek kembali. Banyak yang terjadi. Tapi kesimpulannya itu bukan urusan kita. Kita yang katakan, ngapain kita sibuk begini? Ya, jadi ada aneh kalian kata, mesti pikirkan urusan, itu bukan urusan kita. Dan itu bukan substansial dari kita. Sehingga sulit pikirkan yang lain, lupa dengan esensi persoalan yang harus difokuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Baik. Lalu
9. Oke. Oke, sudah ya. Nah, dari video tersebut, Ibu mau menugaskan kepada kalian, ambil hal-hal penting yang dari video yang kalian tonton. Ya, coba kalian kerjakan. Sok, ambil hikmahnya, ambil yang penting-pentingnya dari video yang kalian tonton tadi. Gimana, ada yang kendala? Nggak ada? Bisa? Tadinya memperhatikan tidak video yang tadi Ibu tonton. Ngeliatin kan? Ada kendala nggak? Bisa? Bisa, yaudah lanjutin ya. Bisa nggak Mbak? Bisa kan? Pinter. Ini sebelah sini. Ada yang ditanyain nggak? Paham kan tugasnya? Tadi didengerin nggak? Dilihat nggak videonya? Dilihat kan? Ya, sok tarakan nanti ditulis di kertas. Ayo, ada yang ditanyain nggak? Ada. Nggak ada. Bisa kan? Ya, sok dilanjutin. Udah selesai? Udah? Udah selesai belum? Sudah? Sekarang Ibu minta presentasi maju ke depan. Siapa ya? Mbak Lulu? Siap nggak? Siap? Silakan. Teman-temannya tolong didengerin ya. Silakan Mbak Lulu. Hasilnya mana Mbak Lulu? Iya. Ya, silakan Mbak Lulu dipresentasikan, kenalan dulu ke teman-temannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Bahira, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tabayun. Tabayun, pengertian tabayun. Tabayun adalah proses penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkan lebih lanjut. Dalam era informasi yang begitu cepat, tabayun menjadi semakin krusial untuk menghindari penyebaran hoaks dan menjaga kerukunan. Nah, nih langkah-langkah melaksanakan tabayun. Hentikan sejenak, jangan terburu-buru menyebarkan informasi yang baru kamu temui. Cari sumber asli. Cobalah mencari informasi yang sama dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Bandingkan berbagai sumber untuk melihat apakah ada kesamaan atau perbedaan. Konfirmasi langsung. Jika memungkinkan, konfirmasi kebenaran informasi kepada pihak yang terkait. Contoh praktis tabayun. Sebelum membagikan berita di media sosial, cek kebenarannya melalui situs-situs pemeriksaan fakta atau yang terpercaya. Ketika menerima pesan berantai, jangan langsung meneruskan pesan tersebut tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Itulah pengertian langkah-langkah contoh dari tabayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak perwakilan dari kelompok 3 itu oleh Mbak Lulu. Beri tepuk tangannya untuk Mbak Lulu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tabayun adalah proses penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Di video juga sudah dijelaskan bahwa tabayun itu kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung disebarkan kemana? Ke media sosial atau ke teman kalian sebelum kalian tahu kebenarannya. Kalau misalkan sudah tahu kebenarannya, baru kalian boleh sebarkan informasi tersebut atau berita tersebut. Itu yang dimaksud dengan tabayun. Sekarang kita ke langkah-langkah melaksanakan tabayun. Tadi itu Mbak Lulu itu sudah menjelaskan. Yang pertama, hentikan sejenak. Yang kedua, cari sumber aslinya. Yang ketiga, konfirmasi langsung. Dan yang terakhir, bandingkan informasi. Itu langkah-langkah melaksanakan tabayun. Sekarang coba Ibu minta Mbak Tania untuk komentar kelompok 3. Apa komentarnya? Atau Mbak Tania mau tanya tentang yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Boleh, silakan. Ayo. Boleh di sini, boleh berdiri. Bebas. Apa? Mau tanya apa ke kelompok 3? Nanti biar kelompok 3 menjawab pertanyaannya. Apa? Kelompok 2 mau mencoba? Mau tanya? Mbak Dwi? Enggak. Ayo. Sok, tanya. Bebas tanyanya. Apa? Enggak. Ayo Mbak Suci. Pengertian tentang tabayun. Kedengaran nggak Mbak Lulu? Kelompok 3. Pengertian tabayun ya Mbak Lulu. Apa? Ayo. Apa? Apa sih Mbak Lulu?
Jawab pertanyaannya Mbak Suci dari kelompok 1. Tabayun adalah proses penting untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkan lebih lanjut. Dalam era informasi yang begitu cepat, tabayun menjadi semakin krusial untuk menghindari penyebaran hoaks dan menjaga kerukunan. Nah, itu sudah jelas belum Mbak Suci? Oke, terima kasih jawabannya Mbak Lulu. Nah, di sini ada yang bertanya nggak? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu mau mengingatkan kembali nih tentang tabayun. Tabayun itu proses penting untuk memastikan kebenaran informasi. Itu yang dinamakan tabayun. Kebalikannya dengan gibah. Oke? Kita tutup. Kita tutup dulu. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya ke kelompok 2. Kalau seandainya, Mbak Aping dulu, kalau seandainya Mbak Dwi ngasih informasi begini, itu Ibu Ainun lagi hamil 7 bulan, terus kamu ketemu sama Mbak Najwa, apa yang kamu lakukan sama Mbak Najwa? Nggak kedengeran? Apa? 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 Ini di apa? Tadi benar? Iya. Mencari informasi yang sebenarnya atau menanyakan Apa? mencari informasi sebenarnya. Mencari informasi sebenarnya. Ke siapanya? Menanyakan kepada Bu Ainun apakah itu benar. Oke. Ya, terima kasih. Ada yang mau jawab tadi pertanyaannya? Kalau seandainya Mbak Tania dapat informasi dari Mbak Suci, misalkan itu loh Ibu Ainun lagi hamil 7 bulan. Nah, si Mbak Tania ketemu sama si Dwi. Apa yang mau kamu omongin? Tentang Ibu Ainun mau lahiran. Ibu Ainun mau lahiran? Iya. Oh, berarti langsung menceritakan ya? Berarti Mbak Tania tipe-tipe orang yang suka menggibahin ya? Ya? Hah? Iya. Jawabannya salah. Ayo. Coba Mbak Dwi. Kalau seandainya Mbak Dwi jadi Mbak Tania. Ayo. Mencari sumber informasi terlebih dahulu. Betul, mencari sumber informasi terlebih dahulu. Dengan caranya dengan gimana? Dengan menanyakan kepada Ibu Ainun apakah berita itu benar. Nah, menanyakan ke orang yang bersangkutannya, ke Ibu Ainun. Apakah benar, Bu? Ibu lagi hamil enggak? Hamilnya udah 7 bulan belum? Begitu, dengan cara begitu. Betul sekali. Nah, baru kalau misalkan sudah tanya, baru Mbak Dwi atau Mbak Tania boleh menyebarkan informasi tersebut kalau sudah tahu kebenarannya. Ya, sekarang Ibu anggap sudah paham semua? Sekarang kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pimpin doa dulu Mbak Lulu. Mari kawan-kawan sebelum pulang alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah?